Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Aduh, gak nyangka banget ya kita udah masuk ke minggu ketiga dalam pembelajaran daring semester ini. Yuk kita langsung aja yuk ke materi yang akan kita bahas. Itu masih mengenai materi bilangan. Coba kita lihat ya. Kita akan bahas apa? Nah, pada bab bilangan ini kita akan membahas tentang perpangkatan, akar kuadrat, KPK, dan FEB. Pertama itu ada perpangkatan. Nah, coba kalian perhatiin. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai dikali N. Nah, ini A ini adalah bilangannya. N-nya ini adalah pangkatnya. Jadi A pangkat N itu penjabarannya seperti ini. Nah, coba kalau misalnya kita 2 pangkat 4. Jadi 2-nya ada 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 4. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan ini ada 3. Yang pertama, kita lihat di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M plus N. Oke, jadi kalau misalnya ada perkalian dengan bilangan yang sama, itu artinya pangkatnya bisa dijumlah. Nah, selanjutnya untuk sifat kedua, itu ada A pangkat M dipangkatin lagi N sama dengan A dikali M, A pangkat M dikali N. Jadi, kalau untuk pangkat yang dipangkatkan lagi tuh kayak gini, itu dia dikali. Ini dikali. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dikurang N. Jadi kalau pembagian itu dikurang, kalau perkalian itu dijumlah. Nah, sifat perpangkatan ini itu berlaku jika bilangannya sama. Misal kita lihat ya nih. Langsung masuk ke contoh soal. Nih kita lihat di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kebetulan ini 2-nya sama bilangannya. Jadi kita bisa langsung jumlah deh. Pangkatnya 3 ditambah 2. Berapa 3 ditambah 2? 2 pangkat 5. Betul. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Sini ada 2 pangkat 3, terus kemudian dipangkatin 2. Nah, kalau ini diapain? Jangan lupa tadi sifatnya di sebelumnya kalau perpangkatan terus dipangkatin lagi jadinya dikali. Jadinya berapa? Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Ini dikali 2. Jadi sama dengan berapa? 2 pangkat 6. Oke, next ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini pembagian. Ini masih dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama 2. Nah, di sini kita sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2. Berapa? Sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Betul sekali. Nah, lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, ini lebih banyak nih ya operasinya. Sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Kebetulan dia bilangannya sama juga. Jadi kita langsung aja 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 1. Dikurang 4, sorry. Karena dia 2 pangkat 4. Kita bisa langsung hitung ya. 3 ditambah 2, 5. 5 dikurang 4, 1. Jadinya 2 pangkat sama dengan 2. Oke, paham sampai sini? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan bisa kita diskusi di Google Classroom, oke? Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada penarikan akar atau kita masih bahas. Nah, misalnya nih ada jika A pangkat N, ini perpangkatan ya, sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Ini pangkat
Ini bilangan yang tadi dipangkatin ini ya. Nah, terus kita akan membahas akar kuadrat bilangan bulat. Nah, kita lihat sini pengertiannya. Jika ada A kuadrat sama dengan B, maka akar B itu sama dengan A. Dengan A-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan akar kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama, menghitung langsung akar kuadrat suatu bilangan. Yang kedua, menentukan akar kuadrat suatu bilangan dengan perkiraan atau taksiran. Oke, kita langsung aja. Contoh soal ya. Nah, ini kita pakai yang pertama dulu. Cara pertamanya adalah secara langsung. Ini di sini ada soal akar 1225. Kita langsung tulis saja ya. Akar 1225. Nah, cara yang pertama adalah kalian lihat di sini ada 4 angka. Kalian pisahin pertama angka yang di belakang. Angka yang di belakang kita pisahin. Oke, kita kasih jarak. Berarti ada 25 dan sini ada 12. Oh iya, dalam perpangkatan ini kalian itu harus sudah hafal sama perpangkatan dari 1 sampai 10. Misal kayak 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 2 gitu. Jadi kuadrat dari 1 sampai 10, sorry. Ya, dari kuadrat 1 sampai 10. Kalian harus hafal. Nah, ini kan ada nih tadi 12 sama 25 ya. Ini kita nandain aja buat misahin gitu ya. Nah, untuk cara pengerjaannya kita lihat di depannya dulu nih 12. Lihat 12. Ingat kita harus hafal akar kuadrat. Nih, kita coba dari 1. 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 2, 3 kuadrat sama dengan 9. Ini 4, sorry. 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kita lihat nih. Dari kuadrat ini yang mendekati 12 berapa? Yang kurang dari 12 berapa? 9 kan? Berarti ada 3. Di sini 3 kuadrat. Jadi kita bisa tulis di sini 3. Di sini berarti sisanya berapa? Kan ini 9, sisanya ada 4. Terus turun nih 25-nya nih, 25. Nah, kita lihat nih kalau 25 itu kuadrat dari berapa sih? Yang hasilnya 25. Ada nih kebetulan ada 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Jadi kita langsung bisa tulis aja deh 35. Ini kan hasilnya 0. Seperti itu. Itu untuk ini untuk yang langsung ya. Oke. Seperti ini. Oke, yang selanjutnya itu ada menentukan akar kuadrat suatu bilangan dengan perkiraan atau taksiran. Contohnya nih ada tentukan akar 11. Coba gimana caranya? Kita bisa pakai ini, kita penyelesaian pakai perkiraan atau taksiran. Di sini ada nih, baca ya penyelesaian. Misalnya gini ya, kita buat garis bilangan. Di sini titiknya itu akar 11. Nah, di antara sini itu ada kuadrat berapa, di kuadrat berapa. Kalau misalnya akar 11 tuh. Ternyata akar 11 itu di antara akar 9, ya enggak? Dan akar 16. Betul apa betul? Nah, di sini kan ada akar 9 sama akar 16. Nah, lihat nih jarak antara 9 ke 11 berapa? 2. Nah, dari 9 ke 16 berapa? Tuh 7. Gitu. Jadi kita lihat nih di sini kan 3 ya. 3 itu kan dari akar 9, berarti 3 2 per 7. Udah deh, tinggal selesain. Ternyata akar 11 itu adalah 3,3. Di sini ini tandanya mendekati ya. Seperti itu. Oke, lanjut materi ketiga yaitu KPK. Nah, KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, KPK itu bisa dicari dengan faktorisasi dan dengan tabel pembagian bersama.
Terus untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima dan dengan mengalihkan semua faktornya. Jika ada faktor yang sama, maka diambil yang pangkatnya paling besar. Di sini ada tentukan KPK dari 24 dan 36. Kita langsung buat pohon faktor. Di sini ada 24, di sini ada 36. Kalian udah tahu pohon faktor seperti apa? Kayak gini, ini namanya pohon faktor. Di sini kita bisa tulis, ingat, ini menggunakan bilangan prima. Faktorisasi bilangan prima. Jadi artinya kita mulai dari bilangan prima nih, bilangan prima paling kecil. Berapa bilangan prima paling kecil? 2 ya. Jadi 24 dibagi 2 berapa? 12. Begitupun ini, 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Bagi 2 lagi, jadi 6. 12 dibagi 2? Bisa. Jadi 2, sisanya 3. Nah ini, kalau misalnya udah ketemu si bilangan prima, kita boleh berhenti. Sekarang 36. 36 dibagi 2 bisa nggak? Dibagi 2 bisa? Berapa dibagi 2? 18. 18 tuh kalau ini jadinya 36. Nah, 18 dibagi 2 bisa lagi? Bisa nggak? Bisa dong. Jadi 2 berapa? 9. Terus 9 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti kita tekin lagi ke atas, dibagi 3 ya. Dibagi 3, 3 bagi 9 berapa? 9 bagi 3 berapa? 3. Nah ini udah selesai. Nah, kita dapat sini adalah 2 dikali untuk 24. Sorry, kita hapus dulu. Untuk yang 24 kita dapat itu 2 pangkat 3 ditambah 3. Nih yang ini nih ya. Tuh. Yang ini yang kita ambil ujung-ujungnya ini si bilangan primanya. Oh ya, sorry, ini bukan 3, ini bukan penjumlahan ya. Ini perkalian. Harusnya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya yang 36. 36 berapa aja? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau kita sebut 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sesuai definisi itu kita ambil pangkat yang paling besar. Ini kan ada sama-sama 2 nih ya. Sini juga sama-sama 3. Kalau untuk KPK kita ambil sama-sama yang pangkatnya lebih besar. Artinya KPK dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kenapa sih kita ngambil 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 2? Nah, di antara ini nih, dua bilangan ini yang paling besar yang mana pangkatnya? Yang ini kan, jadi kita ambil 2 pangkat 3. 3 sama 3 pangkat 2 lebih besar mana? 3 pangkat 2 kan, makanya kita ambil 3 pangkat 2. Berapa nih hasilnya? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 3 berapa sih? 8 ya. 8 dikali 9 sama dengan 27. Nah ini adalah KPK dari 24 dan 36. Oke nih. Tuh, ini ada penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada tabel pembagian bersama. Nah, kalau ini kalian buat tabel dulu. Yang satu itu 24, yang satu itu 36. Nah, ini adalah si pembaginya. Ini pembaginya ya. Si pembaginya. Jadi, nanti kalian pertama kan pakai bilangan prima juga kan. Jadi, 24 dibagi 2 berapa hasilnya? 12. 36 dibagi 2 berapa hasilnya? 18. Sampai ke bawah. Misalnya, ini 24 kan ini ada 6 nih, 6 dibagi 2 3. Terus 9 dibagi 2 kan nggak bisa ya, jadi tetap 9. Jadi tetap dia angkanya nggak berubah. Nah terus ini kan sama-sama bisa dibagi 3 ya, 3 sama 9 itu sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kita bisa tulis di sini 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 9 bagi 3 3. Ternyata di sini belum, kita boleh selesai sama bawah bisa. Ini sampai 1 kan 3, 1 dibagi 3 nggak bisa ya, kita langsung aja 1. Ini 3 bagi 3 berapa? 1. Ini udah kelar deh, jadi tinggal nanti diambil. Ini langsung aja dikaliin semuanya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 72.
2. Itu untuk yang KPK. Untuk yang FPB selanjutnya kita, kalau FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. FPB dapat dicari dengan faktorisasi dan dengan tabel pembagian bersama. Sama ya, sama kayak KPK. Nah, untuk mencari FPB dengan faktorisasi prima dan dengan mengalihkan faktor yang sama, jadi nanti hasilnya itu pangkatnya terkecil. Oke, kita cek ya, langsung ke contoh. Misalnya ada FPB dari 36 dan 50. Kita pakai font faktor aja ya. Jadi 36 dan 50. Di sini 36 dibagi 2 bisa. Bisa dong, berapa? 18. Lagi 18 bagi 2 berapa? 2. Bagi 2 berapa? 9. Bisa dibagi 2 9? Gak bisa, berarti dibagi 3. Berapa dibagi 9 bagi 3? Sila 3. Nah, sekarang ada 50. 50 dibagi 2 berapa? Bisa nggak? Bisa dong. Berapa? 25. Terus 50 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. 50 dibagi 3? Nggak bisa. 50 dibagi 5? Bisa nggak? 25 dibagi 5 bisa ya. Artinya dibagi 5. Nah, dia berapa nih? 36 itu adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Sedangkan untuk 50 itu adalah 5 kuadrat dikali 2. Tuh. Nah, setelah itu kita udah dapat nih faktor-faktornya. Kita lihat, ada nggak angka yang sama? Kalau misalnya ada angka yang sama, cari yang pangkatnya paling kecil. Di sini 5 ada sama nggak? Nggak ada, berarti bukan ya 5 ya. 3 pangkat 2 ada nggak sih? Setelah 3 lagi nggak ada ya, berarti adanya 2 pangkat 2 sama 2. Mana nih pangkat yang paling kecil? Pangkat yang paling kecil berapa? 2. Jadi FPB dari 36 dan 50 adalah 2. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia pakai tabel pembagian. Saya juga bikin pakai faktorisasi prima. Jangan lupa kalian lihat pokoknya ya, yang paling kecil pangkatnya untuk FPB. Wow, udah selesai deh. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah selesai materinya untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung ke Google Classroom. Kita diskusi di sana. Jangan lupa cek tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulin hari Jumat. Jangan lupa ya. Ibu akhiri sampai di sini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.